Selamat sore untuk pemirsa semuanya di Nusantara maupun di mancanegara, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, yang kita sharingkan nanti di motor Beat FI yang ada di sana ya, tak ambil lap dulu. Nah, untuk keadaan daripada motor Beat injeksi itu kan banyak ya, dari generasi Beat injeksi starter kasar sampai halus, itu tetap semua mempunyai dan memiliki cara kerja barang yang sama yang mungkin akan kita bahas. Nah, ini Beat injeksi starter halus kisaran tahun 2016 sampai pun 2019 sudah ACG. Mas, ini motor yang sudah pernah sampean share dulu ya? Bukan, ini udah beda lagi. Emang motor pink leres putih cuma satu kan gitu. Ini yang dipermasalahkan oleh yang punya kendaraan dan yang punya motor. Nanti kita kasih bocoran. Ini kita buka bajunya biar sampean cepat untuk mengolahnya, serta sampean tahu untuk titik komponennya itu bagaimana. Gini, di sini ada tulisan nih, kalau di Honda, semua Honda injeksi ada tulisan PGM FI ya. PGM itu nama dari kerja program klaim Honda. Nah, kalau Yamaha kan namanya bukan PGM FI Yamaha, wes bukan. Jadi kalau Honda itu klaim label yang diklaim itu PGM FI injeksi. Kalau Yamaha kan tetap FI, cuman depannya beda. Full injection, full injection, inject berarti menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar, full berarti komplit. Nah, jadi artinya perubahan kerja injeksi dengan perbandingan konvensional karburator itu sudah jauh berbeda. Kalau untuk karburator, gerak bahan bakar yang terjadi di dalam siklus kerja itu sepenuhnya diatur kesehatan oleh kompresi serta didukung oleh kesehatan karburator. Jadi ketika kompresinya itu habis ya, kompresinya entek, maka minyak tidak bisa dihisap dimasukkan ke ruang bakar dengan maksimal ya, alhasil minyak akan banyak dikeluarkan. Jadi masuknya minyak dengan sempurna dengan kesempurnaan kompresi, beda dengan injection yang tadi kita lihat injection, menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar. Jadi kalau untuk injeksi, semua injeksi, minyak yang masuk ke ruang bakar itu tidak tergantung oleh kompresi. Mau kompresimu habis, mau nggak dipasang piston contohnya kan, mau kompresi los gitu, mau klep bengkok gitu, minyak tetap bisa masuk ke ruang bakar atau minyak tetap bisa masuk ke ruang proses kerja. Kenapa? Dia dikerjakan oleh elektronik kontrol, dia lebih elektrik, semuanya elektronik, bedanya itu. Jadi kerja siklusnya diatur sepenuhnya oleh yang pertama. Maka injeksi pastikan aki itu baik, biar siklus kerja komponen elektro terkait dengan sensor, aktuator, kontrol itu kerjanya lebih maksimal, lebih awet, lebih tahan lama kan gitu. Toh ada sebagian motor injeksi yang tanpa aki motor hidup, tapi kalau dibiarkan terlama banyak yang rusak nanti untuk kedepannya. Ketahanan elektronik tidak akan tahan lama, menurut. Nah, jadi artinya si injeksi itu kadang-kadang orang salah persepsinya itu, oh injeksiku rusak. Ya kalau injeksi rusak berarti sampean beli semua lah komponennya. Ya kan? Karena gini, injeksi adalah sebuah globalitas nama lengkap atau hanya untuk sebuah kedok. Tapi di dalam situasi itu banyak komponen pendukung. Ya, artinya injeksi rusak boleh, tapi di bagian mana? Sensornya kah? Aktuatornya kah? Kontrolnya kah? Karena kaitan injeksi ada tiga. Ada kontrol yang diprogram sepenuhnya oleh ECU, inilah otak besarnya, semua ada di sini. Inilah komputernya, ini bos besarnya yang ngatur semua siklus injeksi ini ya. Dia lebih globality ya. Kalau untuk motor dulu CDI itu karakternya hanya untuk ngatur api, kalau ini enggak ya, khusus untuk yang berversi starter halus. Beda ya dengan motor yang masih memiliki dinamo starter. Jadi kalau yang memiliki dinamo starter kan sudah tentu punya dinamo starter, sudah tentu punya kiprok kan gitu, misah-misah. Namun kalau untuk yang ACG alternating current generator ini
jadi satu. Keyboardnya ya di sini, kerja starter ya dari sini, kerja sensor aktuator ya dari sini, kelistrikan ya dari sini. Bisa keplok ngono wae, rusak siji ya wis ganti. Tapi jangan cepat menyimpulkan ini ecunya rusak, karena ini mahal. Jadi dicek dulu, prosedurnya banyak. Jadi dari kontrol nanti kerjasama dengan aktuator dan sensor. Rata-rata aktuator itu komponen yang memiliki tegangan di atas 11 volt. Jadi kayak pull pump, kayak coil, kayak injektor, kayak cuk, ini aslinya aktuator ya. Itu bertegangan 12 volt kisaran, berarti itu aktuator ya, penggerak kilo tangan. Sensor itu kisaran yang dikirim dari ECU yang memiliki tegangan di bawah 7 volt, di atas 4 volt. Misal contoh sensor TPS ya toh, sensor EOT ya toh, pasifnya O2 kan gitu toh. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini tidak hanya berlaku di motor bit injeksi starter halus saja, dan tidak berlaku di motor Honda ini saja. Semua injeksi dari Honda sampai Yamaha sampai Suzuki sampai Kawasaki, bahkan semua yang bernaungan injeksi ini kaitannya sama, ini rasanya sama. Tapi ingat, perlu digarisbawahi, jangan sampean sepihak, jangan disamakan penyakit sampean dengan ini dan segala macam, karena penyakit yang sama belum tentu pengerjaannya sama, rasa yang sama belum tentu titiknya sama. Sampaianlah yang kira-kira bisa mencerna di manakah titik berebet dan di manakah titik belebek ya. Berebet ada kaitannya dengan pengapian set sistem, belebek ada kaitannya dengan sistem bahan bakar AVR udara yang enggak sehat. Kira-kira seperti itu ya. Semua injeksi pasti punya ECU, punya sensor, punya aktuator, punya full pump. Nah gini, nanti yang kita bahas khusus di area full pump, fuel pump. Semua motor injeksi kan punya full pump ya toh? Sedangkan karakter fungsi full pump yakni untuk menghisap bahan bakar, atau untuk mentransfer bahan bakar, atau untuk mendorong bahan bakar ke ruang bakar melalui selang full pump yang dikondisikan oleh injektor. Tapi semua itu bisa turun dengan maksimal atas perintah sinyal massa dari ECU, atau kerja full pump bisa sirkulasi dengan sehat atas perintah dari ECU ya. Kapan saatnya full pump didengungkan, kapan saatnya full pump dikirim maksimal. Sinyal yang dikirim ke full pump masanya itu berupa sinyal distik, sinyal yang putus-putus. Kalau belum disuruh normal dia memutus saja, kalau sudah disuruh normal dia baru continue. Namanya sinyal distik, yang artinya sinyal massa. Maka artinya gini, kalau yang normal kan misal contoh gini, begitu dikontak cetek full pump 45 detik dia dengung terus mati ya, karena dia sama ECU belum diperintah sepenuhnya kerja maksimal. Nanti kalau sudah motornya nyala berarti dia dengung terus. Kalau pas dikontak gini full pump sudah dengung tiada henti, berarti dari kontrolnya bocor atau ECU mengalami titik masalah gitu kawan ya. Nah di sini nanti kita berikan tips untuk pengecekan titik rasa dan pengecekan irama daripada full pump itu sendiri. Usahakan di sini SOP kalau untuk memastikan tekanan full pump, pastikan menggunakan pressure pump atau tensi full pump. Terserah sampean mau ngomong apa, tensi kah, pressure kah, dan segala macam. Intinya alat ukur full pump biar untuk menghasilkan hasil tekanan yang efektif, kepastian tekanan yang akurat, karena diinjeksi punya nilai tekanan full pump yang ideal. Udahlah kita ngomong rata-rata aja, tekanan full pump yang ideal di semua motor injeksi kita ambil rata-rata aja ya, 40 sampai dengan 42 PSI dah tuh. Nih kita kasih nilai toleransi 40 sampai 50 PSI. Kenapa ada bahasa 50? Kadang-kadang full pump KW, kadang-kadang rota KW, kadang-kadang sudah semua KW regulator masalah, regulator dibumpet, kira-kira seperti itu. Dengan karakter full pump fungsinya untuk menyemburkan bahan bakar ke ruang bakar yang disalurkan oleh selang full pump yang dikondisikan oleh kabut injektor yang dikontrol sepenuhnya oleh ECU. Kembali lagi ke ECU toh. Nah, untuk full pump kan kayak gini kira-kira. Di dalamnya full pump ada pompa minyak, diatur regulator, disaring filter full pump. Nanti yang kita bahas daerah full pump aja nih. Oke ya. Ini sebelumnya kita minta izin dulu.
dengan para suhu, dengan para senior, dengan para guru, dengan para teknisi yang lain, dengan para mekanik yang sudah ahli dan sudah handal. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin sebelumnya. Kami minta izin, jadi artinya kita tidak ada rasa saling menggurui, kita tidak ada rasa pengen meminteri, atau tidak ada rasa ini itu dan segala macamnya. Kita di sini hanya pengen sharing kok, sebatas kemampuan kita, karena tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Sekiranya toh di sini ada kesalahan, ya mohon maaf, karena semua manusia pasti punya titik salah dan titik lemah. Kira-kira seperti itu. Mari kita belajar bareng-bareng di sini, dan inilah sebatas kemampuan kita yang bisa kami bagi. Sekiranya di sini bermanfaat, ya alhamdulillah, dan sekiranya di sini ada kesamaan fiktif atau non fiktif, ya alhamdulillah. Oke, di sini kita kasih sedikit langsung bocorannya. Ini kita nanti ngebahas tentang khusus di area fuel pump, di area pompa minyak. Khusus daerah tersebut ada hubungan eratnya dengan sistem bahan bakar minyak, ya. Karena di sistem kendaraan bisa berjalan dengan normal tuh banyak sistem. Ada sistem bahan bakar, sistem pengapian, sistem kompresi, sistem kelistrikan, banyak. Dan pastikan ketika sampai mengkondisikan fuel pump, tangki dalam keadaan aman, tidak berkarat minyak. Pastikan dalam keadaan aman, tidak ada kandungan air. Kita di sini menceritakan dulu untuk apa yang dirasakan oleh beliau, untuk bapaknya yang punya motor juga menyaksikan untuk keadaannya. Ya mungkin ini nanti bisa untuk wawasan bareng-bareng juga. Jadi begini, motor ini kadang-kadang kalau untuk dipakai jalan entah 100 km, entah 10 meter, entah 2 km, entah 5 km, tiba-tiba motor ini mati dengan mendadak, mati tos. Pas mati itu tidak ada kode lampu injeksi yang kelip, tidak ada. Karena kerusakan itu ada dua. Ketika mati lampu injeksinya di speedometer, sama perhatikan kelip. Nah itu ada kerusakan. Setiap kelipan punya arti, disitulah yang harus diteliti. Namun di sini ketika terjadi mati itu tidak ada kelipan aneh. Kadang-kadang juga yang kedua kalinya ketika dingin, ketika panas dan segala macam, kadang-kadang di double starter itu lama untuk nyambernya. Jadi nggak langsung nyamber gitu loh. Jadi ibarat sampean itu ngerokok, sampean nyumet rokok sudah ada di hadapan Anda, dan sampean pengen menikmati rokok secepatnya, gitu. Korek ada di hadapan Anda, koreknya beli dari warung bagus, rokoknya rokok bermerek, koreknya korek yang punya jeret-jeret roll itu loh, krek. Tangan sampean basah, tanganmu teles, sampean ngorekin sampai double koreknya nggak hidup-hidup. Ramah dia krek 5-6 kali baru korek hidup jelek. Nah, kita nggak ngomong masalah korek yang cetekan ya. Kalau korek cetekan mau tanganmu basah, mau tanganmu bangga lendut ya bangga urip. Kita bahasnya korek yang pakai roll gigi krek. Tanganmu teles, tanganmu basah, koreknya ada, rokoknya ada, koreknya baru, rokoknya enak, tanganmu basah. Bisa nyamber tapi suwi, nah gitu loh. Jadi di double starter nyambernya lama, nggak langsung cegreng. Sedangkan kaitan motor tersebut dengan normal itu harus ada 4 persyaratan yang harus ditentukan. Semua kendaraan. Jadi satu, harus ada sistem bahan bakar, ya. Ada kaitan sistem bahan bakar yang baik. Kalau diinjeksi sistem bahan bakarnya itu luas. Nggak cuma fuel pump, ada injektor, kontrol ECU juga diperhatikan. Di dalam fuel pump banyak kaitan komponen lagi. Kalau motor dulu kan sistem bahan bakarnya acak, yang penting ada minyak di dalam tangki, minyak nggak kecampur air, kompresi aman, karbu nggak kotor, hidup gleng. Berarti tangki, filter minyak, gitu, karburator, selesai masalah. Lah kalau ini enggak. Di dalam tangki ada minyak, nanti dinaikkan di rotak, di dalam rotak ada komponen, naik lagi ke injektor turun dan segala macam, kayak orang main bal-balan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pastikan juga yang pertama syaratnya sistem bahan bakar baik dan komponennya serta pencampuran udaranya harus baik, sistem kompresi harus mendukung, sistem pengapian juga harus mendukung, top pengapian pun harus bekerja. 4 syarat itu sudah ditentukan aman, dijamin motormu aman. Kalau 4 syarat belum bisa ditemukan, pasti motormu bermasalah. Coba aja, nggak percaya. Semuanya baik, ya toh. Ring sekermu nggak bisa dipasang, ya nggak hidup. Saman bongkar mesin, ring sekernya nggak usah dipasang, sekernya dipasang, ya nggak hidup.
semuanya normal, ya toh, colokan busi sampai lebokkan businya nggak usah dipasang, ya nggak mungkin hidup. Kira-kira seperti itu untuk sedikit bayangannya. Jadi dengan rasa yang tadi jalan tiba-tiba mati, entah 10 meter, 100 meter, 1 kilo, pokoknya tiba-tiba tes mati gitu ya. Tidak ada kode-kode mil aneh. Mungkin ini sebagian langkah acuan yang harus Anda lakukan pemeriksaan. Tidak hanya di motor Beat ini saja, semua karakter daripada semua injeksi ada kaitan kecurigaan di sistem bahan bakar minyak ya. Tapi ada kala lebih baiknya itu tolong dikondisikan juga faktor yang lainnya dengan 4 syarat yang kita tentukan tadi. Selain daripada itu, filter udara ya dicek, pengapian ya dicek, kompresi pastikan aman, khususnya idle screw pastikan aman. Tapi kaitannya kita bahas di sini yakni hubungannya sistem bahan bakar dengan pengapian, hubungan korek dengan rokok, hubungannya dengan tangan ngejret. Nanti kita butuhkan selang water pass aja untuk analisa keadaan. Pun di sini kita ada scanner. Pun sampai di sini bisa ngelihat kok kalau ibaratnya dengan cerita yang tadi tiba-tiba jalan ya cegreng melaku gini. Oke, motor jalan nih kayak gini, tiba-tiba tuh jalan mati. Tes, ketika dia mati lampu mil tidak klip klip klip, oh berarti kemungkinan itu bukan sensor. Jadi kaitannya yang sederhana, sampai cek dulu yang sederhana tanpa alat canggih. Apa colokan bus ini coplok ora, nah itu dulu. Enggak kimas rapet, nah berarti kalau udah aman semua, pengapian tembus ora, bocor ora kimas apik, filter apik ora, apik bagus. Oke, berarti nanti kita ada bahasa kecurigaan neng power minyak. Nah itu pun bisa Anda rasakan pakai telinga. Mau sampean pakai stetoskop, monggo karepmu. Mau pakai obeng, monggo karepmu. Pakai telinga biasa ya monggo karepmu. Caranya kepiye ini? Sampean rungok nih, tutup tangki dibuka, dengerin. Ketika dikontak layaknya dia itu kan kompa hanya plus minus 4 sampai 5 detik. Cetik nging tek. Niatnya apa kuwi? Ngondisikan supaya pipet selang ini terisi dulu oleh tekanan. Tidak dibiarkan dia kosong tekanan. Nanti kalau selang ini sudah dikondisikan, diredikan, diisi dulu sedikit tekanan, diisi bahan bakar minyak, baru nanti dikondisikan tekanan dengung terus. Nah ini sama rungok kan, ketika terjadi dengungan itu satu tidak boleh putus-putus, dua tidak boleh ngeden-ngeden ya toh, tidak boleh berjeda-jeda, tidak boleh sakara PDW. Begitu cetek nging tes ngono wae, nggak ada bahasa cetek nging ngok 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 nging atau krok krok krotok 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 nging, ora iso. Kalau baca krotok 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 nging minyak air nyedet arep gelem arep ora, arep gelem ora, kapan bisa ora, kapan bisa gelem. Nah minyaknya kaya ngono, krotok 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 nging, kretek kretek ngung 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 nging, gak jadi. Jadi harus gagah, kita jangan lebay. Nek wani-wani nek ora-ora, ojo wani-wani ora-ora. Jadi cetek nging slep, jangan cetek nging kretek kretek krok nging lho, gak jadi kuwi. Nah itu Anda bisa dengarkan lewat telinga kosong. Jadi jangan jadikan sebuah alasan injeksi dandannya harus pakai scanner, ya itu lebih bagus, lebih jos, lebih teliti. Nah, tapi bisa kok dikerjakan dengan analisa sederhana. Yo sampean kontak di sini ngeden-ngeden apa kepiye suarane yo ciro lu. Nah, di sini ada bahasa ngingok, kretek nging. Ya, lagi. Ya. Ngak kretek nging. Nah, berarti artinya gini. Posisi untuk awal kerja aja dia lebay. Apalagi nanti untuk kerja. Nggak pakai layak kerja orang ini. Dalam proses training aja orangnya udah males-malesan. Ini kalau saya terima di PT saya, mau jadi apa PT saya? Katanya Ecu kayak gitu, maka sampai mati di tengah jalan. Jadi dalam arti yang tadi di sini ngok ngeng kerutuk nging, itu kalau sampai jalan tiba-tiba jalan minyaknya kerutuk nging nggak jadi masuk ke sini, akhirnya sampai telat minyak. Sampai telat. Nih kalau sampai nggak percaya, sampean jalan jalan kaki aja. Ketemulah Pak D di depan sampean ngomong monggo Pak D. Seharusnya kalau Pak D itu pinter, begitu di depan sampean lewat, di depan ada Pak D, monggo Pak D itu pasti jawab oh nggih monggo silakan. Tapi kenyataannya ini enggak, di depan ada Pak D sampean jalan monggo Pak D, sampean melaku lewat 2 meter dari Pak D, sampean punya pikiran dancuk kok enggak dijawab ya Pak D itu ya.
Nggak taunya dijawab monggo, jawabnya sudah lewat. Seharusnya kan begitu ketemu dek langsung dek. Artinya begitu sampai nyapa orang, ketemu di depan sampean, monggo, sebelahnya monggo. Lah ini monggo, dan sebelahnya kok diem aja. Sampean lewat ada 1 meter baru dia ngomong monggo, telat le, katanya gitu. Ya sama dengan ini. Dia sudah jalan tiba-tiba ngeng, gitu, minyaknya telat, kata Ecu, telat kamu matiin aja. Ngapa nggak dari dulu kamu ngomongnya monggo? Ya jenenge telat kok aku di sini ngekok kayak gitu. Kira-kira kalau kita gambarkan lewat reality fakta ya kayak ngono. Oke, Mas dibuka ini. Kita contohkan dengan keadaan ini, kita hanya memberikan contoh aja di area pool pump. Perlu diingat, injeksi tidak hidup dengan pompa saja, bukan. Buka dulu, nanti kita praktekkan dengan ini loh, water pass. Jadi artinya ngikoknya ini bisa kita ukur lewat ini. Suara bisa kita dengarkan, kita nikmati. Lagu bisa kita nikmati dengan rasa telinga, baru nanti dari telinga akan masuk ke hati. Nek musiknya enak, hatimu bilang enak. Musiknya berantakan, hatimu berantakan. Kira-kira seperti itu. Jadi irama pool pump bisa dinikmati oleh telinga. Dari telinga bisa kita, jangan pakai ini. Dari telinga bisa kita rasakan untuk irama kerjanya. Oh, masukin sini. Ini kok nggak enak sih? Kok nggak enak sih suara pool pumpnya? Telinga aja kita telinga kita aja bilang kayak gitu, apalagi langkah kerja daripada keadaan program kita kan gitu. Nah kayak gini kawan, Mas sampai nggak langsung pakai pressure aja tuh. Nanti kita contohkan nih kalau pakai pressure. Sekarang gini, pegang deh. Kalau sampean pakai pressure nih, berarti kalau manusia ini tekanan darah. Sampean nanti bisa ngelihat kok dari hasil pengukuran. Kalau sampean nggak ada pressure, sampean tadi bisa dengarkan kok rasa penyakit ini dari kupingmu, dari telingamu. Jawaban kupingmu bilangnya di sini kamu telat. Kerelik kowe jawab mau, ngopo nggak ngomong aku nyapa kowe jawab. Yo piye aku ra krungu kayak gitu. Ecu ini bilangnya nggak krungu dari ini karena apa? Ini telat ngomongnya gitu loh. Walaupun motornya jalan tapi telat. Nah, dari sini nanti bisa kita analisa bahwasanya kalau di sini ada banyak kotoran, itu nanti informasi telatnya di sini kayak apa nanti tak contohkan. Nah, tapi di sini kan untuk selangnya warnanya hitam rapat, sampean bisa nggak kira-kira tembus pandang ini? Saya punya panca indera keenam Mas wes toh hoak, sampean kalau bisa tembus lihat minyak yang ada di dalam sini, pasti sampean bisanya lihat sini kan karena sampean punya mata. Oke, maka itu kita pakai selang yang transparan, selang water pass, selang bangunan. Kita lakukan teori tukang gawe omahmu, pasti dia punya water pass toh untuk ngukur tinggi rendahnya tanah. Tanah ini pendek, tanah itu tinggi, gimana caranya bangunannya sama walaupun kondisi lemahmu itu berbeda. Yo wis pakai selang diukur. Ngono lho. Nek kono podo wis selesai dhuwure podo. Ya. Kira-kira seperti itu, diisi air sama. Kita pakai selang transparan ini fungsinya untuk melihat titik gelembung, untuk melihat titik telat, untuk melihat kandungan-kandungan nggak sehatnya tentang delay minyak. Karena tadi di sini kita dengarkan pakai kuping krutuk-krutuk nging ngok. Lek monggo wis mlaku semeter baru dia ngomong nyapa. Oh monggo, di situ nyauri telat lek. Ngopo orang ngomong ket mau, lah piye aku ora krungu. Ya gitu sama. Ecu tidak mendengarkan dengan maksimal karena kotorannya banyak. Dari mana kotoran ini berasal? Dari residu bahan bakar minyak. Jangan menyalahkan minyak, jangan menyalahkan gonta-ganti minyak, ya toh? Kita tidak ngomong tangki bekarat. Pastikan syarat pertama ketika sampai ngurusi daerah pompa minyak, tangkimu iki dicek tidak bekarat. Untuk melihat tangki ini sehat atau tidaknya nggak perlu sampean mblekrek tangki. Sampean itu bisa melihat lewat mata sampean. Kalau sampean buka tutup tangkinya ini masih cemerlang, masih putih kayak gini, saya jamin 100% tangkimu pasti mengkilat. Kalau sampean di sini buka tutup tangkimu bekarat, kotor, rontok, jamin tangkimu berkarat. Karena kita bisa melihat sesuatu orang itu keadaannya terpandang atau tidak. Biasanya kalau hanya orang sekilas mata dipandang lewat penampilan, wis toh jamin, wah apik klambine wong sugih, ya belum tentu. Nah di sini kita lihat dari penampilan saja. Dari penampilan sudah kita lihat bahwasanya ini bening, wis dijamin ikut tank ini nggak usah sampean belah bening.
Kalau di sini tangkimu tutupnya ini bekarat, pasti jamin di sini tangkimu bekarat. Kita nggak ngomong tentang bekarat. Jadi kotoran yang ada di dalam tangki itu banyak kemungkinan terjadi. Jangan nyalain minyak. Bisa dari kotoran tangki, bisa dari kerak tangki. Termasuk kaitannya yang kita bahas di sini, semua punya peninggalan daripada kotoran yang namanya residu. Banyu putih duwe kotoran, kalau air putih itu sampean lihat pakai oboku. Dunia kedokteran medis ada itu tinggalan keraknya. Jajal ora percaya ngene dokter tanya, Pak, ada kandungan residu enggak airnya? Air putih ada. 0,000, sekian 00. Nah, gitu. Oke. Kita lihat untuk reaksi daripada kerjanya ketika sampean dengarkan lewat telinga tadi ngok ngok ngik ngik kurtuk nging. Kita lihat dari sini. Ketika di sini ketika sampean kontak awal kok ada gelembung kurtuk ngik 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 tret ini ada masalah di filter minyaknya kotor, ya. Tapi perlu diingat, pastikan juga tekanan full pump aman. Yuk tak praktek no. Selang water pass panjangnya berapa karepmu? Mau semeter, 2 meter, 3 meter karepmu. Yang penting kita kira-kira aja selang water pass kita ini panjangnya kira-kira nek dicedak nih rene celirit diluruskan nyampe ke injektor. Jangan kependean, kalau kependean sampean untuk infonya nggak akurat. Jangan kepanjangan, kalau kepanjangan sampai info nggak akurat. Tak tanya injektor kita di mana, di sini, ngapa selangu panjangnya di sana, kan nggak perlu, cukupkan sesuai kebutuhan. Full pumpnya di mana, di sini, injektornya di mana, di sini, wes samakan posisinya biar info kita lebih akurat, ya. Toh nanti ini kerjanya dari sini turun ke sini, ya. Oke. Terus kita keluarkan ke dalam tangkinya biar nggak eman-eman. Pegangin gini Ripa. Nah, pegang gini ya. Kita kasih jarak pandang kira-kira 1 cm dari tutupnya sini. Tengah posisi tengah. Jangan dilepukkan gini nanti dulur nggak tahu. Nah, gini yo. Oke. Nah, sampean nanti bisa lihat debit minyak yang keluar ketika dalam proses persiapan. Sampean mau hajatan, persiapanmu nggak cuma sehari, kawan. Rewang, nyumbang, tonjokan sama. Ketika dikontak cetek ada full pump hidup 4-5 detik nging. Nah itu tuh dia siap-siap ngondisikan bahwasanya lur wis tak isi minyak gini selangmu. Engko bar ngono kowe urip normal yo injektor. Yo. Gitu loh. Oke. Kita lihat titik persiapan. Nah ini kita ngomong titik persiapan, bukan titik kerja. Titik kerjanya ketika motor Anda sudah jalan, sudah bekerja, itu namanya titik kerja. Ini namanya titik persiapan untuk langkah titik kerja. Titik persiapan aja gagal, apalagi titik kerja. Kira-kira seperti itu untuk logika. Bener apa ora karepmu, dibilang banyak ngoceh yo karepmu, ini teori yang terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Anda lihat untuk titik kerja yang terjadi. Apakah ada gelembung yang masuk ke sini? Apakah ada titik jeda yang masuk ke sini? Apakah ada titik sendatan yang ada di sini? Kalau kita lihat pakai titik rasa telinga, dia ada. Kalau kita lihat dari titik water pass, seharusnya dia masuk angin. Seharusnya dia tersendat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, pastikan minyakmu ada. Mojo minyak ente. Intinya minyak itu bisa rendam full pump. Kita kontak. Berapa kali mas? Terserah. Yang ideal itu 3-4 pengecekan. Cetek full pump mati kan, cetek nging tep. Biarin dulu, perhatikan. Cetek nging tep, perhatikan. 3 kali maksimum 4 kali Anda akan bisa menyimpulkan keadaan. Jika Anda tidak punya pressure. Tapi kalau sama punya pressure, sampai bisa menyimpulkan bahwasanya ini pempesnya kotor. Sampean itu kok dukun toh moro-moro bilang pempes kotor. Dari sini kita bisa lihat alat tekanan full pump ini fungsinya 2 kalau orang tahu. Nggak cuma untuk mengukur tekanan full pump, tapi dia bisa melihat 1, kesehatan tekanan full pump, 2, bisa melihat kesehatan filter full pump, 3 pun yang terakhir tak tambah 1, bisa melihat kesehatan regulator full pump. Kalau kita bisa menjabarkan fungsi ini. Tapi yang biasanya orang tahu di sini fungsinya hanya untuk mengukur tekanan full pump, padahal di sini punya 3. Bisa lihat tekanan, bisa lihat regulator, juga bisa lihat kotoran minyak. Nah ini kita gambarkan kalau minyak kotor. Berlaku di semua injeksi, tidak di motor pit, tapi layaknya yang kita spesialkan di pit. Buh tahu nih piro, yang penting semua podo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan irama, lihat irama, lihat gelembung, perhatikan, jangan di skip biar tidak salah paham, tidak salah komen. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo 1 kali. Iya, bisa dilihat di sini sudah
ngedeng, balik meneh ya. 2 kali. Iya, ngek kayak di sini tuh rasanya bandul ngono lho. Ulangi lagi 1. Nah, dia tertahan untuk titik kerja. Yo, 2. Iya, tertahan telat. 3. Oke, 4. 5. Oke, bisa nggak sampai nyimpulin dari sini? Bisa. Kenapa? Minyak yang dari sini tidak langsung nyodok masuk ke sini, tidak langsung ngucur ke sini, tapi minyaknya ngucurnya hanya sedikit. Ketika dia mau masuk ke sini, mau dihisap lagi, mau keluar dihisap lagi. Ketika mau didorong, ngek, melebu meneh. Kemudian ada gelembung, tidak langsung cegreng, ya. Normalnya gimana, Mas? Begitu cetek ngik cor. Kalau ini cetek ngik ngok kicit balik nes curut. Wes ya. Selesai. Coba kita cek benar atau tidak untuk reaksinya. Sekali lagi, untuk perawatan kesehatan itu minimal 15.000, maksimal 25.000, 35.000 km. Itu batas usia maintenance perawatan. Kira-kira seperti itu. Coba kita cek berapa kilo sini. Lebok ini mana Mas? Berapa km? Tidak hanya berlaku di Honda sih ya, tapi semua kendaraan punya SOP penerapan perawatan masing-masing. Untuk full pump berapa kilo perawatan, untuk oli berapa kilo, untuk TB berapa kilo, untuk busi berapa kilo. Jangan nunggu mati, rawatlah biar baik. Tapi kadang-kadang orang awam tidak tahu, saya ganti busi berapa hari, berapa kali segala macam. Syaratnya 1, motormu nggak ngasep, motormu ngebul ganti busi paling 2 bulan mati meneh. Kira-kira seperti itu. Semua ada perawatan. Ini 36.000 berarti sudah selip. Seharusnya sudah 1 kali pengecekan. Dari paling tinggi 25.000 km sampai 30 ini sudah selip 6.000 km. Nah, yang sekaranglah terjadi rasa sakit seperti rasa yang kita rasakan. Untuk titik kotoran bisa dilihat dari sini. 1, begitu dikontak dia nggak langsung tak gitu kan, nggak langsung nges, nggak langsung ngik, dia agak ada gantung, jadi kadang ketek nggak langsung nyes gitu loh. Kemudian kadang-kadang juga di sini nyes, di sini kedek gitu loh. Ya coba kontak. Nah di sini dedek. Kok berhenti di 10 ini, gimana loh? Minyakmu berarti arep medun seperti yang kita contohkan tadi, melebu meneh gitu loh. Ayo kudu ini mak nyot. Ayo lagi kontak. Nah dedet nek arep motor nek arep urip-uripo karuan mati daripada hidup segan mati tak mau. Lah ini hidup segan mati tak mau naik nggak kuat naik, mau turun tertahan. Ulangi nih 1. Nah naik dul biarin turun. Ayo naik kontak. Iya naik dul. Nah gitu loh, kayak apa mancing pak sepat radintas kalau dicokot itu tapi ada dipangan gitu. Udah lepas. Jadi rasa-rasa yang terjadi ketika tekanan full pump yang nggak sehat itu banyak rasa yang dirasakan oleh titik kendaraan. Ini kita sedikit sharingkan di sini ya. Yang penting kita sudah minta izin sama suhu-suhu, sama guru-guru, sama ahli injeksi, sama mekanik senior. Ya kita hanya mekanik kampung, mekanik gereja yang bisanya cuman sharing sebisanya. Ya kita sekolah lulur, TK aja kita nggak lulus ya. TK 0 kecil loh kita nggak lulus. Jadi yo kita bisanya versinya sharingnya ya sebatas ini. Karena pendidikan TK aja kita nggak lulus, nggak kita ngebahas tentang sarjana ya. Oke, gini loh kawan. Ketika terjadi reaksi-reaksi yang dirasakan oleh rasa minyak yang terjadi, itu kita analogikan rumah. Ketika sampean mau mandi, semua orang pasti mandinya pakai air. Kalau mandi pakai debu itu namanya ayam. Yo, mandi pakai air. Ketika sampean mau mandi, masuk kamar mandi, pasti kita akan buka keran air. Sekarang tak tanya, kalau di towermu itu airnya tinggal sedikit, ketika sampean mandi, sudah mandi, gosok gigi, mau mandi yang kedua kali, gebyur, keran air sudah dibuka, tiba-tiba airnya habis. Yang ada apa? Sampean keluar dalam posisi badanmu penuh sabun busa. Sampean mandi tempat tanggomu, ngopo lek towerku entek banyune. Lah kayak gitu yang dirasakan ketika sampean jalan tiba-tiba telat BBM, moro-moro dedet mati tes. Tapi tidak ada
lampu mil yang nyala. Hal sederhana yang diperiksa, colokan busine ucul ora? Ora. Busine aman ora? Aman. Weh, kayak niki pulpam iki kotoran. Kira-kira seperti itu. Dan ingat, pastikan oli mesinnya jangan habis. Banyak kejadian oli mesin pun habis, ya. Itu pun jadi masalah. Karena oli mesin untuk siklus kerja 4 tak sistem pelumasan, ya. Oke. Dampak yang terjadi jika bahasanya tadi BBM-nya telat. Motor ini bahasanya bukan belebet, tapi blebek, engkok-engkokan. Jadi ngok-ngok, rekep, pok. Nah, supaya bebek kira-kira. Jadi di sini bahasanya sistem bahan bakar itu yang terjadi gagal kerja. Sistem bahan bakar yang dikondisikan dikontrol oleh ECU bekerja sama dengan pool pump kaitan dengan injektor yang nanti untuk nyuntik bahan bakar ke ruang bakar itu telat. Yang dari ECU sudah nyuruh, yang dari pool pump sudah kerja, tapi pool pumpnya loyo, akhirnya injektornya pun ikut loyo, ya. Dari ECU sudah merintah pool pump, dari injektor sudah nunggu, tapi pulpamu loyo, towermu habis. Kurang lebih rasa, jika ada rasa yang terjadi dengan bahasa yang kita bahasakan tadi, mungkin rasa ini bisa cocok dan sinkron dengan apa yang dikeluhkan kronologisnya. 1. Bisa jadi dengan bahasa yang terjadi tadi, reaksi kendaraan Anda pasti 1. Delay bahan bakar minyak. Artinya apa? Jalan tiba-tiba mati, hidup lagi, mati lagi, berarti telat bahan bakar minyak. Kedua, double starternya di starter kok dawa mentong, ngek greng, nggak langsung ngegreng, ya sampai nyumet rokok, ada korek, tanganmu basah. Ora urip-urip, peng 5 peng 6 baru urip, tanganmu mbok lap baru urip. Coba dipraktekkan, korek jrek tapi. Oke. Kenapa double starter panjang? Kenapa? Kita jawab, pengapian sudah datang, kompresi sudah datang, ECU sudah merintah, minyaknya datangnya telat. Akhirnya sampean mandinya tanpa tetangga. Karena apa? Kehabisan air. Oke ya. Saat jalan BBM tersendat. Kok bisa? Ya tadi ketika saya lakukan langkah persiapan kerja, itu minyaknya yang datang. Ngek. Berarti kan bahasanya tersendat. Kadang waktu kelekep, tet. Terus mati di jalan. Tapi ingat, mati di jalan kalau injeksi banyak. Mati, terus lampu injeksinya kedip-kedip, berarti masalahnya di sensor. Karena pool pump jika masalah itu tidak ada kode histori, dia punya satuannya tekanan. Satuan tekanan diatur oleh satuan tegangan, jadi punya tekanan dan tegangan. Tekanannya PSI, bar, KPA, tegangannya voltase dikondisikan aki. Makanya aki pastikan api, tenaganya dijamin loyo. Kenapa ya? Tadi itu lebay, ya. SOP untuk perawatan dari 15.000 25.000 meter minimal deh. Tensi pool pump cek kanan pool pump. Perlu diingat, setelah proses kerja usahakan di reset ulang, diinisialisasi ulang untuk menghindari titik rest atau bahan bakar minyak yang diolah dikontrol di dalam ECU. Berikutnya pasti untuk putaran mesinnya nggak enak, stasioner nggak enak. Kadang-kadang nggak bisa cekreng, nggak bisa, karena minyak yang tadi lebay, stasioner nggak bagus. Untuk ngejar top speed berat. Kok berat mas? Ya tadi minyaknya turunnya nyeret, begitu turun mau nyampe akhir minyaknya cuma sedikit. Kira-kira seperti itu ya. Yuk kita lihat untuk di lapangan benar apa tidak. Ini untuk unit pool pumpnya. Nah ini untuk filter pool pumpnya sudah kotor. Dari mana kita lihat kotornya? Bisa dilihat dari dua sisi. Ada yang di sini kotornya masya Allah lendir, ya toh. Ada di sini sudah panuan hitam-hitam, di sinilah titik sendatan. Kalau kita lihat, ini filter pool pumpnya masih ori. Kalau filter pool pump masih ori, ciri-cirinya apa mas? Streamingnya ombo-ombo, streamingnya lebar, ya. Kalau sudah gantian apapun merek, pasti dia streaming lebih rapat. Ini masih asli bawaan pabrikan. Ya, filter minyak fungsinya untuk nyaring minyak, untuk memfilter minyak, ya. Kemudian kita lihat lagi untuk rotaknya, asli ataupun tidaknya bisa dilihat. Kalau rotak masih asli, di sini warnanya abu-abu campur kuning emas, abu-abu campur kuning emas. Kalau kita lihat dari pucuknya sini, kalau kita lihat dari dalamnya ada tulisan yang diketok, tidak tulisan biasa, tulisan diketok dan itu ada kode.
Ini masih asli bawaan dealer, belum pernah diutik-utik. Kalau kita lihat dari selambunya, ini sudah kotor tapi belum parah kotor. Ingat, sudah kotor belum parah kotor aja rasanya sudah seperti itu, apalagi yang kotornya luar biasa kotor banyak. Kalau ini kita lihat kotorannya ini hanya 60%, tidak 100%. Ada yang kotorannya lebih parah, kira-kira seperti ini. Nah ini kalau yang sudah parah kotor ini wala naudzubillah ya, naudzubillah, ini sudah kotor tapi ada lagi yang berlendir parah lagi ya, berlendir parah lagi. Nah ini kalau filter full pump udah gantian, ini pasti selambunya rapet-rapet nih. Ini renggang berarti masih asli. Lah ini rapet. Nah kalau filter full pump ini kotorannya itu beranangnya kayak gini, berarti tangkimu masalah. Kalau kotoran full pumpnya hitamnya hitam lendir, berarti residu kotoran yo, endapan minyak yo, gitu kira-kira. Yuk kita lihat. Nah ini kotor banget ini, kalau kita keplekkan kita kasih minyak kotor ya. Kita rendam dulu gini, kita lihat untuk keadaannya, sedikit sampel. Ini saya anggap kotoran tidak 90%, hanya 60%, tapi rasanya sudah tersendat. Apalagi kotoran yang 100% atau 90%, lebih parah dia tersendatnya. Kita rendam kisaran 10 sampai 15 detik. Anda perhatikan, pasti di sini ada apa yo, koyok bongso bleduk-bleduk yang mengalir. Nanti kalau sudah anteng kita keplekkan. Kisaran 10-15 detik direndam, Mas, kesuwen Mas, langsung aja iso. Tapi kan sampai mau gatek kan. Nah di sini pasti ada yang pure bleduknya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita osok-osok. Mas, nanti pempesmu rusak. Lah ini pempesmu tak buang, mau tak ganti baru. Bisa sampai lihat kotoran yang kemedul makbul ngono. Lah iki sampean jemur di yaring sering, sampean sebul pakai angin kompresor pasti bluduk kira-kira seperti itu ya. Gue ya tuh langsung keluar lendirnya. Kira-kira seperti ini. Anda bayangkan ketika sampean di dalam tangki diisi pertamax, enggak tedas, isi turbo ora tedas. Ya ora bakal tedas kalau kayak gini. Mau sampean isi bahan bakar yang harganya miliaran, kalau pempemmu lendut ya apa enggak keluarnya lendut ya. Sebagus apapun bahan bakarmu, sebersih apapun bahan bakarmu, tetap yang dikeluarkan tetap kotoran, karena kotoran itu masih ngendap di dalam full pump ini. Kalau sudah kita keplek-keplekan dolanan kayak gini, mak nut kan lendut ini yang keluar ya, pure kan gitu, residu ya, residu partikel. Bisa sampai lihat kotorannya. Ini belum parah tapi sudah rasanya kayak gitu ya. Ini sudah ada residu yang gumpal di dalam filternya, kira-kira kayak gini. Kalau mau ngambil sampel silakan tisu dijemur sampai kering, sampai gatekkan. Banyak partikel yang gresek-gresek di tangan ini aja, ada gresek-gresek. Kira-kira seperti itu ya. Ini keadaan seperti ini. Ini masih ori. Kita beresi dulu, nanti pempesnya kita ganti pempes yang baru. Memang perawatan berapa Mas? 15.000, 25.000 km. Usahakan ganti filter full pump. Ingat, jangan cuma filter aja diganti, kebanyakan mayoritas pempes kotor diganti pempesnya aja, tekanan full pump dibiarin nggak diukur, ya sama aja. Ingat juga setelah proses kerja dilakukan reset ulang dengan bahasa yang sudah kita jelaskan lagi. Kita beresin dulu area sini, dan perlu diingat pastikan juga idle screw ini bersih. Nah ini sekalian kita lakukan perawatan nyuci throttle body. Kalau filter udaranya kotor, kemungkinan besar idle screw kotor. Ini idle screw untuk ngatur setelan udara. Nah tapi ini filternya terjaga, insya Allah idle screw pun baik. Ini bolongan nggak boleh ketutup ya. Dan ingat lagi, selang injektor pastikan bersih. Untuk bersihnya sudah pernah kami share, cara bersihnya cari aja di video, sudah pernah kami share. Jadi ada corong untuk bersihin spesialis ya, biar lebih enak. Oke, ini kita lakukan fokus di pergantian filter full pump, beresi daerah pompa minyak ya khususnya. Kemudian sekalian kita lakukan pencucian throttle body, nyuci injektor. Dan ingat, busi dicek juga, karena pasangan minyak itu api, pasangan rokokmu korek di busimu. Lah businya ini wis tinggal coploke. Nah, korekmu ini sudah melempem. Nah kira-kira seperti itu. Elektrodanya sudah melempem. Kita lihat. Nah ini pucuknya sudah tugel. Ambil busi baru. Jadi elektrodanya sudah tugel, koreknya sudah yang kita bahas tadi. Nah, ini elektrodanya wis sempal ya. Oke.
pasangan minyak itu geni, pasangan rokok itu korek. Makanya rata-rata kalau kita ngobrol sama kawan, kita melekan, yang hilang bukan rokok kita tapi koreknya, karena lebih mahal korek daripada rokok. Bisa, ini kotorannya kita fokus ganti pempes, beresi pulpam sekalian pasangannya busi. Mas, nggak usah dicuci turtle body, nggak usah diganti busi, bisa nggak? Yo bisa, tapi kita lihat pasangan kerja gitu loh, lanang karo wedok, pasangannya minyak yo geni gitu ya, pasangannya minyak geni karo udara. Loh, kok udara Mas? Ya jalo sampean ngerokok ning jero drum, drumnya tutupan, orang ngerokok bukannya rokok dinikmati sampean sing pingsan. Jadi artinya apa? Kalau filtermu kotor lendut tok, maka yang terjadi napasmu sesek, kira-kira seperti itu. Tapi ini untuk filternya masih dalam kondisi baik ya. Oke, gitu kawan, tak beresi dulu, nanti tak contohkan hasilnya. Jika kita ambil filter pulpam yang baru, ini filter pulpam yang baru ya. Oke, karet kita ambil. Ingat, semua karet yang terkait di dalam pulpam harus dikasih oli biar licin. Begitupun ini ya. Ini masangnya di sini, jangan ditumpuk-tumpuk. Di dalam ada, di luar ada, di dalam hanya ada di ujung, di luar hanya ada di ujung. Kita pasang, klep, bismillahirrahmanirrahim, tekan, pasin, cari enaknya, putar ke arah kanan. Oke, cek, amanin, goyang-goyang, selesai. Tinggal kita pasang ke dalam tangki. Oke ya, ini unit pump sudah tak pasang, filter pulpam sudah tak ganti baru. Satu perlu diingat, tekanan pulpam juga dikondisikan dengan baik ya. Ini kasih oli ini biar licin. Bukan cuma pempes saja yang diurusin, tekanan pulpamnya melorot kan gitu. Dampaknya apa Mas kalau pulpam berbet? Banyak dampak, tapi lain waktu kita bahas. Pastikan juga area motor di tahun 2016-2019. Pastikan untuk area-area kabel juga tidak lukup nih, dicek di sini ada masalah enggak. Lingkaran box filter ini biasanya penyebab kabel di sini putus, sini kosong enggak. Ini titik-titik permasalahan tambahan titik daripada faktor usia alam ya. Wes, sekarang sampean gatekkan, sampean lihat telat apa enggak untuk sapaan orang. Monggo le, nggih monggo. Monggo le, orang dijawab 1 meter baru dijawab monggo. Waduh, kayak le gitu kan, telat le gitu kan ya. Kita pasang untuk selangnya, ini selangnya agak digedein, dibakar, kasih pelumasan. Oke, pastikan minyak ada, tak buka tutup tangki ya. Anda lihat untuk kondisinya ada di sini. Ini untuk parameter pengukuran Anda kira-kira seperti ini ya, terserah sampean ya. Intinya yang baik dan yang benar ini sekali siklus langkah persiapan kerja, sekali kontak cetek ning gitu ya, berarti dia sudah siap. Tekning gitu kan, slep sep bior, tekning slep sep bior ya. Jangan tekning seset dep 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 kutuk pir priti kayak jadi belum tak beres itu. Dia untuk proses persiapan aja gagal ya. Ini gojali Kang, gojali ya, digojali gini agak miring biar bolo tahu ya. Tak lihat dari sisi samping nih ya, bisa sampai negatikan ya untuk kerjanya, untuk proses kerjanya. Apakah hasil ini berhasil atau tidak? Kalau kita lihat daripada siklus teori, ya itulah yang terjadi. Makanya antara teori, logika, perasaan, pendengaran, indera rasa itu harus berkaitan, bekerja sama. Jangan hanya teori aja tapi nggak punya logika. Kira-kira seperti itu, karena manusia itu sempurna. Untuk layaknya dia kerjanya 1 kali perintah siklus kelistrikan dan 1 kali perintah ECU yang dikerjakan oleh sinyal massa, maka dia harus langsung berangkat. Begitu le mangkat yo bior, jangan le mangkat yo engko sik ding aku tak molet dikit, tak ngopi dikit. Tadi itu kapan kamu selesai kerjaanmu? Le mangkat yo cegreng bior ya. Oke, sama lihat untuk geraknya apakah dia ada gelembung dan segala macamnya. Kita lihat apa yang terjadi. Yuk, 1 kali nging pior ya, tak perdekat, bisa dilihat. Yuk, di sini langsung penuh, tidak ada peninggalan sisa gelembung. Ayo kontak lagi, nging pior ya. Kita lihat, kita perdekat. Yuk, dilihat nging pior ya, tidak ada gelembung dan di sini jalannya pun lebih normal ya. Lagi kontak bior yo, nggak ada gelembung-gelembung kicrit-kicrit
nggak ada aras-arasan, maka pastikan tekanan pulpak juga baik, tangki juga bersih. Yuk kontak, cek, bior. Nah kayak gitu, insya Allah nanti kalau sudah diperintah sama Ecu, diatur kelistrikan, dikontak cetek, siap le, siap cegreng, wes kerja le, yo bior, tapi semuanya diatur oleh perangkat kerja yang namanya Ecu. Kira-kira seperti itu. Dan perlu diingat, pastikan juga filter udara aman. Dan proses kerja yang terakhir, kalau ada scanner dihapus histori jika ada histori, kemudian inisialisasi. Kalau nggak ada scanner, setting secara manual. Dan ingat, pastikan oli mesin juga ada ya. Wes kita lepas, kita contohkan kalau pakai pressure full pump. Oke ya, perlu diingat untuk standar SOP semua injeksi, tapi khususnya ini Honda nih, tergantung barang yang kita pakai ya, dan tergantung kualitas regulator. Regulator fungsinya untuk mengatur nilai tekanan, rotak untuk pompa minyak, pempes untuk nyaring minyak untuk bahan bakar. Kan kaitan toh, bundar seser dadi ini endok, isi ini kuningan, engko nek netes dadi ini pitik. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat untuk kerjanya. Jadi dikontak, ngik, cet, klek, plus minus 40 sampai 42 kalau dia orian. Kalau palsu, plus minus toleransi 40 sampai 50. Ada bahasa yang bagus langsung celeret, tidak ada bahasa nul kentul, ceret kentul. Oke, yuk bread. Oke, jos, langsung diangka plus minus toleransi mendekati SOP nilai. Yuk 40 sampai dengan 45. Yuk, gak boleh mas, toleransi 40 sampai 50 ini tengah-tengah. Ya dah, yuk Jess. Oke, alhamdulillah. Tempat saya 60 sampai 70 sampai 80, regulatornya nggak beres. Dampaknya apa? Nanti minyakmu malah jadi irit. Ya, di bawah standar minyaknya bagaimana? Minyaknya jadi agak delay, durasi injektor diperlambat, minyaknya jadi boros, delay minyak. Kira-kira seperti itu. Kontak. Oke, yuk coba cegreng, testing, geleng tok. Oke, player, ser. Oke, pateni. Nah, ada juga tanda yang sudah paradrastis, begitu dikontak nggak mau balik lagi. Itu bisa dari ciri-ciri daripada indikasi pempes yang kotor. Yuk cegreng, geleng. Oke ya, kan sudah siklus kerja, sudah cegreng, seret, biar. Kalau sama orangnya gas di bior gitu nanti injektornya. Oke ya, sudah selesai, player, ser. Oke, sip, pateni kunci kontak. Harus kita lakukan inisialisasi atau direset ulang untuk menghindari titik res atau lemnya bahan bakar minyak secara manual aja. Dan syarat ini TPS harus baik, karena kalau TPS-nya mengalami masalah, pasti untuk settingan terakhir tidak bisa sukses, setting mode tidak bisa sukses. Untuk sensor TPS kabel 3 itu setting mode harus dilakukan. Untuk sensor TPS lebih dari kabel 3 itu untuk setting mode nggak bisa, karena aturan mainnya sudah berbeda mindsetnya. Wis, ambil soket DLC biar cepat. Kita lakukan hapus histori jika ada histori, kalau nggak ada ya sudah, kita lanjut setting berikutnya. Yuk colok DLC, posisi kontak dalam keadaan mati. Yuk klik. Oke, kalau sudah kita colok, kita lakukan kunci kontak, tek. Kita lihat apakah ada info-info yang aneh secara berkelip-kelip. Kita lihat, oh ada, berarti ini harus kita hapus biar tidak ganggu siklus kerja ECM ya. Wis, sekarang hapus historinya. Kontak posisi ini klip-klip biarin. Yuk dihapus, cabut, ceklik, hitung 3 detik, colok meneh, jebret. Iya, kira-kira seperti itu mas. Nggak ada DLC gitu kan, adanya jarum ya apa-apa. Dia indikasi laporan kerja awal, dia harus berkedip cepat, tidak ada henti-hentinya. Buat sejam itu tidak ada jeda, berarti sudah ACC. Nah, kemudian patikan kontak, dikontak lagi, dia harus mentolong. Kalau sudah mentolong berarti tanda tangan sudah resmi. Nah, berarti Ecu sudah menerima kebersihan sejarah daripada virus atau historinya. Baru langkah berikutnya untuk setting EOT atau setting daripada settingan TP. Kalau untuk versi yang cepetan mas, yang punya radiator, berarti bahasanya setting TP tapi soketnya soket EOT. Ini memang agak keras, kita copot ya, masukin peniti kayak gitu, lebokno Kang. Iya, oke. Untuk setting TP ya,
soket DLC masih dalam proses terpasang, ojo mbok cepot sih, kemudian kunci kontak ya kan, biarin dulu plus minus 3-4 detik. Di sini dicabut, udah biarin dulu di sini sampai berkedip cepat tiada henti, berarti settingan kedua sudah berhasil patenono. Kemudian dicolokkan nih, klik atau si bro nyepote ragur penak cangkem nek ngomong ceklik, kadang-kadang butuh pengorbanan tangan lecet buka kuwi ya ora. Iya. Nah, kalau sudah baru kita lanjutkan settingan mode 1 untuk berlaku di TPS 3 kabel. Posisi kontak mati, DLC masih terpasang, gas ditarik penuh. Cara ini bisa berlaku jika TPS-mu normal. Full gas? Sudah? Oke. Kemudian kita kunci kontak, iya biarin dulu di sini sampai menimbulkan kedipan cepat. Tik tik tik, lepas 3 kali kedipan cepat. Kemudian dia akan ngambil data 1 kedipan panjang. Selesai. Wes, selesai. Kemudian tinggal kita hidupin mesin, kita atur idle screw atau setelan udaranya, ya, setelan udaranya. Nah, yuk filter. Nah, bayar. Makanya pastikan setelan udara bisa bekerja dengan baik. Kalau di sini proses inisial tidak dilakukan, kadang-kadang ada yang pincang, langsam nggak enak, minyak jadi boros, minyak jadi irit. Karena apa? Sampean habis mandi mau sholat itu pakai baju bagus, pakai sarung, pakai peci, pakai minyak wangi, itu kan sunahnya. Nah inilah terjadilah sunahnya. Lakokno karepmu ora yo karepmu, nek ora mbok lakokno rasane ngene iki, nek mbok lakokno saya penak, kira-kira seperti itu. Nah, alhamdulillah. Inilah teori-teori kerja dan logika yang terjadi di lapangan. Wis. Kalau kita kendori udaranya semakin banyak, kalau kita kencengi udaranya semakin tipis. Makanya ventilasi idle screw tadi nggak boleh kotor, udara harus dalam keadaan baik, ya. Wis. Alhamdulillah. Pateni. Iya, kontak. Tek, cerot di sini langsung cerot. Tadi ebret. Kemudian cegreng. Nah, kalau yang tadi di starter cuman kek nggak greng lah, ngopo sampean ngerokok, korek apik, rokok apik, tanganmu teles di sini telat. Monggoli sejam baru jawab monggo, ya telat, belum wis toko ngomah, paling toko ngomah dia ngomong kurang ajar, tak sapa gak nyapa, padahal dia nyapa tapi kupingmu sing gak krungu, ya sama, dia nyapa tapi penyampaiannya dia telat info. Karena apa? Pempesnya kotor, infonya ke injektor carry, ketinggalan, kayak ser intonasi panjang tinggi napas ser. Oke, rem. Oke, pateni. Iya, kontak cetek, double starter, cegreng, greng. Ketika siklus 4 langkah, api datang, kompresi datang, minyak datang, jadi. Oke, alhamdulillah jadi duit. Oke, gitu saja kawan informasi bisa kami berikan. Terima kasih sudah setia mensupport dan mendukung video kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di segmen berikutnya. See you next time. Bye bye.